السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. إخواني في الله معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jemaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Mukhtasar Kitabil Ilmi, risalah sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Alhamdulillah. Jamaah yang Allah muliakan, kita masih membahas adab yang ke-10. Di antara adab-adab yang lazim dimiliki oleh seorang talibul ilmi, yaitu berpegang teguh di atas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib kisah tentang Al-Hafidh Ibn Hajar dengan seorang Yahudi sudah kita bahas apa belum? Di pertemuan yang lalu? Belum ya? Kita sampai pada penjelasan penulis tentang kisah seorang ulama di antara ulama-ulama kaum muslimin, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i, ya, penulis kitab Fathul Bari di Syarh Sahih Al-Bukhari dan buku-buku lain yang sangat bermanfaat. Berkata penulis, ba'dul mu'arrikhin alladzina takallamu an hayatil Hafidh Ibn Hajar rahimahullah wa kana qadhi qudati Misr fi ahdi. Sebagian ahli sejarah yang berbicara
tentang kehidupan Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang membahas tentang biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan beliau ini, Al-Hafidz ini, ya, pada masanya beliau seorang hakim agung, qadhi qudat. Ini seorang hakim agung di Mesir. Kana idza jaa ila makani amalihi ya'ti bi'arabatin tajurruha al-khuyul aw al-bighal fi mawkibin. Beliau, ya, seorang pejabat pemerintah, juga seorang ulama, seorang hakim agung, tentu diberikan fasilitas oleh pemerintah, ya, untuk pergi ke tempat kerja beliau. Maka tatkala beliau hendak berangkat ke tempat kerjanya, ke kantornya, beliau datang dengan menggunakan kereta kuda. Ya, kereta kuda. Famarra dhata yawmin bi rajulin yahudiyyin fi Misra Zayyat ayabi'u Zaid. Maka suatu hari tatkala Al-Hafidz Ibnu Hajar hendak berangkat ke tempat kerjanya, ya, tiba-tiba ada seorang Yahudi di Mesir, ya, di mana beliau ini seorang zayyat, ini seorang penjual minyak. Wa 'adatan yakunu zayyatu wasikhat thiyab, dan umumnya, ya, penjual minyak itu pakaiannya kotor, ya, terkena minyak. Faja'al yahudiyyu fa'awqafa al-mawkib. Maka tatkala Al-Hafidz sedang lewat hendak menuju tempat kerja beliau, tiba-tiba di stop oleh orang Yahudi ini, ya, dihentikan oleh orang Yahudi ini. Wa qala lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, inna nabiyyakum yaqul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, kemudian sang Yahudi tersebut berkata kepada Al-Hafidz, membawakan satu hadis Nabi, ya, di mana beliau berkata, wahai Tuan, wahai Al-Hafidz, wahai Hakim, sesungguhnya Nabi kalian, yakni Nabi kaum muslimin, telah mengatakan bahwasanya dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Sedangkan kau di atas kenikmatan yang luar biasa. Lihat jamaah yang Allah muliakan. Apa jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar? Ya, tatkala orang Nasrani, orang Yahudi tersebut berusaha untuk menyangkal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah valid, yang telah sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini kecerdasan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, maka beliau menjawab, ya, kalimat orang Yahudi tersebut dengan ucapannya, ana fima ana fihi minat taraf wan na'im yu'tabaru bin nisbati ila na'imil jannati sijnan. Iya wahai Yahudi, sabda Nabi kami itu benar adanya dan wajib dibenarkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan orang yang wajib dibenarkan ucapan-ucapan beliau. Karena membenarkan sabda Rasulullah itu bagian dari konsekuensi keimanan seorang mukmin. Ya. Karena tatkala kita mengikrarkan kalimat syahadat alla ilaha illallah wa syahadat anna Muhammadan Rasulullah, maka di antara konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbara. Orang beriman wajib membenarkan setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Wamtithaluhu fima amar. Orang beriman wajib menjalankan apa yang Nabi perintahkan.
Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Orang beriman wajib menjauhi segala perkara yang diwanti-wanti dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Orang-orang beriman tidak boleh beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, membenarkan sabda Rasulullah itu bagian dari konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Maka kata Al-Hafidh, ya, sesungguhnya sabda Nabi kami benar adanya. Ya, semua kenikmatan, semua kemewahan, ya, semua fasilitas yang saya dapatkan di dunia itu kalau seandainya dibandingkan dengan nikmat surga, ya bagaikan penjara bagi orang beriman. Ya. Jadi kalau seandainya semua kenikmatan yang kita dapatkan, semua fasilitas yang kita miliki di dunia, jika dibandingkan dengan fasilitas dan nikmat surga, maka enggak ada bandingannya jemaah. Orang beriman senikmat apapun hidup di dunia, semaksimal apapun fasilitas yang dia dapatkan, kalau dibandingkan dengan fasilitas surga, itu seperti di penjara. Maka tidak ada masalah dengan sabda Nabi kami. Ya. Wa amma anta, adapun ente, wahai Yahudi, ya, bin nisbati lisyaqa'i alladhi anta fi, semua kesengsaraan, semua kesempitan yang engkau rasakan di dunia ini, yu'tabaru bin nisbati li'adzabin nari jannah. Adapun engkau, wahai Yahudi, maka semua kesengsaraan, semua kesempitan hidup yang engkau rasakan saat ini, kalau dibandingkan dengan siksa neraka, itu seperti di surga. Yang engkau masih bisa hidup bebas, masih bisa menghirup nafas. Ya. Maka kesempitan yang engkau rasakan, kalau dibandingkan dengan sengsaranya neraka, yang engkau di surga saat ini. Karena tatkala engkau masuk neraka, enggak ada lagi kebebasan. Yang ada adalah azab dan azab. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada muskilah. Benar adanya, menggambarkan realita yang sesungguhnya bagi kehidupan orang beriman dan orang-orang kafir. Bahwasanya dunia bagi orang-orang beriman itu seperti penjara. Kalau dibandingkan dengan nikmat apa? Nikmat surga yang mereka dapatkan. Sedangkan orang kafir, ya, dengan segala kepedihan hidupnya, dengan segala kesempitan dan kesengsaraan hidupnya di dunia, itu surga bagi mereka. Ya, kalau dibandingkan dengan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Lihat, yani dengan jawaban yang singkat dan cerdas tersebut, apa hasilnya jemaah? Buahnya faqala al-yahudi, maka setelah mendengar jawaban Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, tentang kehidupan seorang mukmin dan kehidupan orang-orang kafir, maka sang Yahudi berkata, berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa aslam. Maka Yahudi pun masuk Islam. Ya, dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ya, dengan wasilah Al-Hafidh, ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sang Yahudi pun, ya, masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kata penulis, wa amma ruju'u ila sunnatin nabawiyyah. Adapun, ya, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berusaha kembali kepada Al-Quran, maka yang kedua adalah orang-orang beriman hendaknya kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sunnatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam thabitatun baina aydina walillahil hamdu wa mahfudhatun.
Maka sunnah-sunnah Nabi itu ada di tengah-tengah kita. Ya. Dan terjaga. Hatta ma kana makdzuban ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna ahlal ilmi bayyanu sunnatahu wa bayyanu ma huwa makdzubun alaihi. Ya, sampai-sampai tatkala ada hadis-hadis yang palsu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada asal usulnya, itu dijelaskan oleh para ulama. Ya. Dengan sanad-sanad hadis. Maka para ulama memeriksa antara hadis yang sahih, antara hadis yang lemah dan hadis yang palsu. Ya. Semuanya itu diantara realisasi janji Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala ini membangkitkan ahlul hadis, ahlus sunnah yang berusaha untuk mewakafkan usia mereka, mewakafkan hidup mereka untuk meneliti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi sangat hina, ya, kalau sampai ada orang yang berani mencela ahli hadis, itu pasti binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Tatkala ada manusia yang lancang lisannya, ya, untuk menjatuhkan kehormatan seorang ulama, apalagi ahli hadis, ya, yang manfaatnya tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, dia rendahkan, dia hinakan, maka pasti dia akan binasa. Na'udzubillah. Ya, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Asakir yang pernah kita bawakan, ya, bahwasannya orang yang berani mencela ulama, yang menjatuhkan kehormatan para ulama, Allah akan matikan hatinya sebelum mematikan fisiknya. Ya. Maka dengan adanya ahli hadis, ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbedakan. Mana yang memang valid, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang hasan, mana yang dhaif, dan mana yang makdzub, yang dusta dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiyatis sunnatu walillahil hamdu zahiratun mahfuzah. Maka sunnah Rasulullah dengan wasilah para ulama itu terjaga, ya. Yastati'u ayyu insanin an yasila ilaiha imma bi muraja'atil kutub in tamakkan wa illa bi su'ali ahli ilmi. Ya, seorang muslim, seorang mukmin bisa untuk kembali kepada sunnah tersebut, bisa untuk membaca, mengkaji, mempelajari, mentelaah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma dengan cara merujuk kepada kitab-kitab sunnah seperti Kutubus Sittah, ya, As-Sahihan, kemudian Ashabus Sunan, dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Kalau dia mampu untuk merujuk kembali, maka dia merujuk kembali kepada kitab-kitab sunnah. Kalau dia enggak punya kemampuan, maka tugasnya adalah soal ahli ilmi, bertanya kepada ulama. Ya, ini kewajiban seorang mukmin. Dia harus berusaha untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempraktekkan Islam sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan Islam sebagaimana yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya seorang mukmin punya kemampuan untuk merujuk, mentelaah, membaca, mengkaji sunnah-sunnah Rasul, hendaknya dia baca, hendaknya dia telaah. Ya. Kalau dia enggak punya kemampuan, maka kewajibannya adalah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak memiliki ilmu. Ya, bertanya kepada orang-orang yang berilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis berbicara tentang masalah yang lain. Walakin idza qala qail,
kaifa tuwaffiqu baina ma qulta minar ruju' ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'a annana najid anna unasan yattabi'una al-kutubal mu'allafata fil madhahib. Ya. Akan tetapi jika ada orang yang bertanya, ya, bagaimana kita menggabungkan, ya, antara apa yang Anda sampaikan berupa kewajiban merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, padahal kita dapatkan, ya, banyak manusia atau sebagian orang mengikuti buku-buku yang ditulis dalam madhab-madhab fikih tertentu, ya. Yani mereka bersandar kepada buku-buku fikih tertentu. Wa yaqulu ana madhhabi kadza wa ana madhhabi kadza wa ana madhhabi kadza. Ya, kemudian mereka mengatakan madhab saya ini, madhab saya Hanafi, madhab saya Maliki, madhab saya Syafi'i, madhab saya Hambali. Ya, maka saya kembali kepada pendapat imam-imam madhab itu. Ya, saya merujuk kepada pendapat-pendapat mereka. Hatta innaka la tufti ar-rajul wa taqulu lahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayaqulu ana madhhabi hanafiyyun ana madhhabi malikiyyun ana madhhabi syafi'iyyun ana madhhabi hambaliyyun wa ma asbaha dzalik. Sampai-sampai ada sebagian orang, ya, yang tatkala kita sampaikan kepadanya hadis Rasulullah, maka dia tolak hadis tersebut dengan mengatakan saya mazhabnya Hanafi, saya mengamalkan mazhab ini, ya. Dia menolak hadis Rasulullah dengan membenturkan dengan mazhab fulan dan mazhab fulan, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang semisalnya, ya. Fal jawab, maka kita jawab, an naqula lahum, kita katakan kepada orang-orang seperti itu yang menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendahulukan pendapat imam-imam tertentu, ya, kita katakan kepada mereka, innana jami'an naqul, sesungguhnya kita semua berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya setiap mukmin itu berikrar, bersyahadat bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaannya, kita tanya kepada mereka, ma makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, wahai fulan, anta muslim, anta mukmin, ya. Engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah? Ya, yang engkau persaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama, para ulama berkata, maknaha, makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar. Seorang mukmin wajib mentaati apa yang Nabi perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, menjauhi segala sesuatu yang dilarang dan diwanti-wanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan seorang mukmin tidak boleh beribadah kepada Allah melainkan dengan tata cara yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 hal ini, ikhwan, harus benar-benar terpatri dalam hati kita sebagai seorang mukmin, ya. Ini perkara yang sangat asas, yang wajib difahami, ya, yang wajib diyakini dan diamalkan oleh seorang muslim. Karena itu konsekuensi
dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Fa idza qala insan ana madhhabi kadza atau madhhabi kadza atau madhhabi kadza, maka kalau seandainya ada orang yang mengatakan madhab saya ini, madhab saya itu, ya, fa naqulu lahu, kita katakan kepada orang tersebut, hadza qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai fulan, ini adalah sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Fala tu'aridhu biqauli ahad. Maka jangan, ya, seorang mukmin membenturkan sabda Nabi dengan ucapan seseorang siapapun dia. Tidak boleh, ya, bagi orang-orang beriman untuk membenturkan sabda Rasulullah dengan ucapan manusia. Ya, setinggi apapun tingkat keilmuannya. Hatta immatil madahib yanhauna an taqlidihim taqlidan mahdhan. Ya. Sampai-sampai para imam-imam madhab, ya, kalau kita membaca tulisan-tulisan mereka, pesan-pesan mereka, ya, maka kita dapatkan bahwasannya para ulama-ulama kaum muslimin, ya, imam-imam madhab, yang mana madhab fikih dinisbatkan kepada mereka, seperti Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mereka semua bersepakat untuk melarang kaum muslimin taklid kepada mereka secara mutlak. Ya. Melarang kaum muslimin untuk taklid kepada mereka secara mutlak, karena tidak boleh. Tidak boleh seorang mukmin taklid, ya, secara totalitas, secara mutlak kepada seseorang kecuali kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Adapun manusia biasa, ya, yang bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang maksum. Tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Ya. Barang siapa yang meyakini ada seorang imam di antara imam kaum muslimin yang maksum, ya, maka dia telah salah. Oleh karenanya, para ulama, ya, semisal a'immatul madzahib yang kita sebutkan di atas, mereka semua bersepakat, ya, mata tabayyana al-haqqu fa innal wajiba ar-ruju'u ilaihi. Mereka semua bersepakat, ya, mereka semua mengatakan bahwasannya kapan jelas kebenaran bagi seorang mukmin, maka kewajibannya adalah merujuk kepada kebenaran tersebut. Maknanya apa? Maknanya, yakni tatkala kita berusaha untuk belajar ilmu fikih, ya, dengan wasilah madhab tertentu, maka enggak ada masalah. Ya. Para ulama tidak mempermasalahkan kita untuk belajar fikih dengan madhab fikih tertentu. Karena madhab fikih itu madrasah, ya, madrasah fiqhiyah. Yang dengan madrasah tersebut kita berusaha untuk mengetahui amalan dengan dalilnya. Para ulama tidak melarang kita untuk mempelajari fikih, ya, lewat jalur madrasah fikih tertentu. Yang mereka larang adalah fanatisme, ya, ta'assub madhabi. Ya. Dengan mengklaim bahwasannya kebenaran mutlak itu ada bersama madhab fulan. Selain madhab fulan salah. Ini yang dilarang, ini yang tercela. Ya. Dan di antara ciri orang yang fanatik madhab, ya, itu tatkala mendahulukan perkataan imam madhabnya daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu kesalahan fatal. Ya. Tatkala ada pengikut madhab fikih tertentu yang berani menolak hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mendahulukan perkataan imam madhabnya, maka berarti dia tidak mengikuti petuah imam madhabnya. Ya. Karena semua a'immatul madzahib bersepakat mengatakan bahwasanya idza sahhal hadits
fahuwa madhhabi. Tatkala datang hadis yang sahih, itulah madhabku. Ya. Ucapan ini dinukilkan dari semua a'immah. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Antum baca muqaddimah kitab Sifat Salat Rasulullah. Ya, karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala. Beliau bawakan semua perkataan a'immatul madzhab bahwasanya mereka sepakat seorang mukmin ya tidak boleh taklid secara mutlak kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun imam-imam mazhab, maka mereka ulama yang wajib kita hormati, yang wajib kita muliakan, ya. Namun yang namanya ulama, ya, tatkala mereka bukan nabi, bukan rasul, ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan apa? Salah. Makanya mereka mengatakan, ya tatkala engkau dapatkan pendapatku, ijtihadku, suatu hari nanti ternyata bertentangan dengan hadis Nabi yang sahih, maka buang pendapatku tersebut. Ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita mau bermadhab secara benar, maka ikuti petua imam madhab kita. Ya, tatkala dalam suatu permasalahan ya fiqhiyah ternyata ijtihad imam yang kita ikuti bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah merujuk. Kewajiban kita adalah kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara hakikat yang harus kita fahami bahwasanya tidak ada seorang manusia pun ya yang mampu menguasai semua hadis Rasulullah dari awal sampai akhir, tidak ada. Karena saking luasnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan para a'immatul madzhab, hatta para sahabat Abu Bakar, Umar, Ali dan yang lainnya, itu enggak semua hadis mereka kuasai. Ya antum baca kitab Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau jelaskan ya bahwasannya tidak ada seorang ulama pun sampai sahabat Nabi ya yang mampu menguasai semua hadis Rasulullah. Ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya manusia itu enggak ada yang sempurna. Ya. Dia berilmu, tapi ilmunya enggak mungkin bisa menguasai semua ya yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah berikan kepada kita hanya sedikit. Oleh karenanya tatkala ulama berijtihad dan ternyata ijtihadnya kurang tepat, maka ini bukan aib bagi mereka. Karena kewajiban mereka hanyalah berijtihad. Ya. Adapun urusan benar dan salah, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tatkala kita bermadhab dengan benar, niscaya kita akan terhalang atau niscaya kita tidak akan terjatuh ke dalam sifat fanatisme madhabiyah. Ya. Sehingga kita berani untuk menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenturkan dengan perkataan imam madhab kita. Atau kita mengklaim bahwasannya madhab Syafi'ilah yang paling benar, madhab yang lain keliru. Ini fanatisme madhabiyah. Sebaliknya, ya, orang-orang yang bermadhab Maliki mengatakan yang paling benar adalah madhab Malik. Ya, yang selainnya salah. Ya, maka ini ya buah dari fanatisme madhabiyah yang tercela di dalam agama kita. Taib, fanaqul liman 'aradana bimadhhabi fulanin aw fulan, nahnu wa anta nashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa taqtadhi hadhihi ash-shahadatu alla nattabi'a illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita katakan kepada orang yang membenturkan madhab fulan dan madhab fulan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami dan engkau wahai fulan, kita semua bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada seorang muslim melainkan dia bersaksi, melainkan dia mengikrarkan syahadat tersebut. Ya. Kalau dia tidak meyakini Muhammad adalah utusan Allah, maka dia bukan seorang muslim. Ya, maka kita katakan kepada dia
bahwasannya kita semua bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari syahadat tersebut bahwasannya seorang muslim tidak boleh berittiba' secara mutlak kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh kita tinggalkan ucapannya secara mutlak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi, maka Imam Malik berkata, "Kullun yu'khad min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadzal qadar." Ya, setiap manusia itu bisa diambil dan ditinggalkan ucapannya kecuali pemilik kuburan ini, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun manusia yang tidak boleh kita tinggalkan ucapannya hanya satu. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala berbenturan antara sabda Rasulullah dengan ijtihad imam madhab kita, apa kewajiban kita? Merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi sunnatu baina aidina wadihatun jaliyatun. Dan sunnah ini ya jelas bagi kita. Jelas di tengah-tengah kita. Maka tidak boleh seorang mukmin menolak sunnah Nabi ya dengan alasan bertentangan dengan ijtihad ulama madhabnya. Walakin laisa ma'na hadha an nuqallila min ahammiyati ruju' li kutubil fuqaha'i wa ahli ilmi. Akan tetapi bukan maknanya ya hal di atas yang kita sampaikan bukan berarti kita meremehkan ya buku-buku para ulama, tidak. Buku-buku para fuqaha ya mazhab tertentu, tidak. Tatkala kita mengajak kaum muslimin untuk kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan maknanya kita meremehkan karya-karya para fuqaha. Ya, karena memang kita nggak mungkin bisa paham Al-Quran dan Sunnah melainkan dengan wasilah para ulama. Ya, maka orang yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah hanya sebatas dengan pemahamannya sendiri, ya, maka pasti akan tersesat. Ya. Karena kita butuh bimbingan para ulama. Kita butuh yakni nasihat para ulama, penjelasan para ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan maknanya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita mengecilkan jasa para ulama dalam buku-buku fikih mereka, tidak. Ya. Bal inna ruju' ila kutubihim lilintifa'i biha wa ma'rifati turuqil lati biha tustanbatul ahkam min adillatiha minal umuri allati la yumkin an yatahaqqaqa talabul ilmi illa birruju'i ilaiha. Ini sangat penting ya, ini poinnya. Ya, ini poin dari kajian kita di pagi hari ini. Ya, bahwasannya merujuk kembali ya, mengambil manfaat dari buku-buku para fuqaha untuk mengetahui jalan-jalan mengambil istinbat hukum dari dalil-dalilnya. Ya, kita tahu ya bahwasannya istinbat hukum dalam masalah ini ya terambil dari dalil fulan. Ini dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Apa sisi pendalilannya? Dijelaskan oleh para ulama. Karena Al-Quran dan Sunnah itu dalil. Ya. Dan ada wajhu al-istidlal. Ada sisi pendalilan. Ya. Terkadang kalau kita hanya sebatas hafal dalil, ya, kemudian kita nggak tahu sisi pendalilannya, maka bisa keliru. Ya. Nggak cukup hanya sebatas tahu dalil, tapi harus tahu wajhu al-istidlal, sisi pendalilan. Oleh karenanya para ulama berkata, laisa sya'nu an tastadilla wa innama sya'nu an yakuna istidlaluka sahihan. Ya, yang terpenting bagi kita itu bukan bagaimana kita berdalil. Ya. Tapi yang terpenting bagaimana kita menempatkan dalil tersebut sesuai dengan posisinya. Ya.
Karena kalau hanya sebatas berdalil, maka orang-orang yang tersesat juga mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagian orang yang menggugurkan kewajiban sholat, mengatakan kalau sudah sampai tingkatan tertentu nggak wajib lagi sholat, nggak wajib lagi puasa. Mereka berdalil apa tidak? Mereka berdalil. Apa dalil mereka? Al-Quranul Karim. Ya. Orang-orang yang meyakini bahwasannya seorang hamba itu kalau sudah sampai maqam ma'rifat maka gugur syariat. Ya, nggak lagi wajib sholat. Ya. Kewajiban sholat itu hanya orang yang maqamnya masih syariat, wajib sholat, wajib puasa dan yang lain. Ya. Ini pendapat yang sangat sesat dan menyesatkan. Karena tidak ada yang paling bertakwa kepada Allah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, Nabi yang mulia sampai akhir hayat beliau, di hari-hari terakhir beliau, meskipun sakit sangat parah, tetap tidak meninggalkan sholat. Bahkan di antara wasiat-wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-salat as-salah wa ma malakat aymanukum. Wasiat untuk menjaga salat 5 waktu bagi kaum muslimin. Ya. Maka kalau ada orang yang berdalil dengan ayat Al-Quran untuk meninggalkan salat 5 waktu, yang bermasalah di mana jamaah? Dalilnya atau orangnya? Ya. Tentu orangnya. Dalilnya nggak ada masalah. Al-Quranul Karim. Ya. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di ayat terakhir dari surat Al-Hijr. Ya. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, keyakinan. Nah, sekarang saya sudah yakin. Ya. Selesai ibadah. Sudah yakin, selesai sholat, selesai puasa. Ya. Padahal makna yakin ini bukan keyakinan yang semata-mata kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna al-yaqin di ayat tersebut apa? Al-maut, kematian. Jadi kita diperintahkan untuk beribadah sampai datang ajal kita. Ya, maka lihat, tatkala seseorang hanya sebatas berdalil, dia tahu dalil tanpa ditempatkan pada posisi yang benar, yang ada adalah kesesatan. Ya. Maka seorang mukmin tidak cukup hanya tahu dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia harus tahu bagaimana memposisikan dalil tersebut. Apa wajhu istidlalnya. Apa sisi pendalilannya. Dan gak mungkin kita tahu itu melainkan dengan bimbingan para ulama. Ya. Jadi rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak maknanya secara letterlek. Langsung kembali Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tanpa meninjau bimbingan para ulama. Ya. Karena bimbingan para ulama, ya, itu diantara perkara yang tidak mungkin terwujud. Ya, kita bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan baik, melainkan dengan bimbingan mereka. Ya. Maka kita berusaha untuk bersikap wasatiyah. Kita tidak fanatisme madhabiyah. Karena itu perkara yang tercela. Ya. Dan kita pun tidak mengecilkan jasa-jasa para ulama madhab. Para fuqaha madhab. Ya. Karena mereka sudah mewakafkan usia mereka ya untuk menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sikap wasatiyah seorang muslim adalah tatkala dia dapatkan ya bahwasanya ijtihad ulama madhabnya bertentangan dengan yakni dalil yang sahih dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka jalankan petua imam madhab kita. Kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak boleh seorang muslim membenturkan antara hadis Nabi dengan pendapat ya seorang ulama siapapun dia, ya. Meskipun kita wajib untuk tetap memuliakan dan menghormati para ulama. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini poin dari adab yang ke-10 tentang tamassuk bil kitabi wa sunnah.
berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita bahas adab yang ke-11 di pertemuan yang akan datang. Baik, ikhwani fillah jazakumullah. Kalau ada pertanyaan, kita beri kesempatan seputar apa yang kita bahas di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri majelis kita. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan jemaah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Ya. Ikhwani, orang yang mempertentangkan ya antara mengikuti atau berittiba di atas madhab para sahabat dengan madhab-madhab yang mu'tabar dalam agama, ini madhab-madhab fikih seperti kita sebutkan Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Ya. Maka berarti dia dangkal pemahamannya. Karena tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara madhab ya yang mu'tabar tersebut dengan madhab para sahabat. Karena kalau kita perhatikan, kalau kita belajar tarikh fikih, ya, sejarah fikih, kita akan dapatkan bahwasannya madhab yang 4 itu merupakan mata rantai dari madhab para sahabat. Ya, nggak ada kontradiksi. Ya. Karena kita tahu, ya, dari sejarah madhab, ya, terbentuknya madhab, itu tidak lepas dari jasa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Madhab ahli Iraq ada Ibnu Mas'ud, terlahirnya Abu Hanifah. Ya, madhab ahli Madinah, ada para sahabat yang lain, madhab ahli Makkah. Ya, itu semua awalnya madrasah. Madrasah ahli Iraq, madrasah apa? Ini Kufah, madrasah Madinah, madrasah Makkah. Ya, dan semua pembesarnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sahabat ini lahir murid-murid. Ya, kemudian dari murid sahabat lahir para ulama yang lain. Ya, sehingga terbentuklah madhab fikih itu. Dan kalau kita perhatikan 4 madhab yang mu'tabar, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad itu satu mata rantai. Satu mata rantai. Ya, karena Imam Ahmad di antara murid siapa? Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i murid siapa? Murid Malik. Dan Malik ya di antara yakni murid dari muridnya Abu Hanifah. Ya. Jadi
Tidak ada pertentangan antara madhab para ulama di atas dengan madhabnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka semua ahlu sunnah. Mereka semua ahlu sunnah. Ya, mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk ittiba'ul athar, mengikuti athar-athar kaum salaf. Ya, maka tidak ada kita dapatkan, ya, baik dalam masalah usul, dalam masalah akidah, ya, ataupun dalam masalah fikih, melainkan mereka berusaha untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala antum baca buku-buku fikih, ya, secara khusus masalah-masalah khilafiyah, maka para ulama mazhab itu saling membawakan dalil, imma dari Al-Quran, imma dari Sunnah, imma dari ijma', imma pendapat para sahabat. Ya, imma pendapat para sahabat. Maka tidak boleh kita pertentangkan, ya, antara madhab fikih tertentu dengan madhabnya para sahabat. Karena gak ada yang bertentangan. Mereka semua kembali kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun sekali lagi yang tercela adalah tatkala sudah jelas bagi kita sunnah Rasulullah, kemudian kita tolak sunnah tersebut, ya, dengan mengatakan madhab saya fulan dan fulan. Ya. Jadi tidak ada madhab fikih yang mu'tabar melainkan dibangun di atas asas, ya, ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang berusaha untuk berjalan di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah dan mengikuti athar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ikhwani, ya, yang bermasalah itu bukan bermadhab fikih. Ya. Kita belajar madrasah fiqhiyah tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah tatkala kita menjadikan madhab tertentu sebagai agama, ya, yang, ya, dengan sebab tersebut kita mengeluarkan orang yang di luar madhab fikih kita, ya, dari kebenaran. Ini yang salah. Ini fanatisme madhabiyah. Ya, adapun sebatas, ya, belajar ilmu fikih tertentu dibangun di atas fondasi madrasah tertentu, maka tidak ada masalah. Ya, karena ulama sepanjang zaman demikian, ya, mereka belajar fikih dengan madrasah fikih tertentu. Dan sekali lagi, ya, kalau kita mempelajari tarikh sejarah madhab, kita akan dapatkan bahwasannya madhab-madhab fikih yang ada dalam Islam itu satu mata rantai, ya, satu mata rantai yang semuanya kembali kepada para sahabat, ya, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berbeda? Ya, karena perbedaan pemahaman, perbedaan ijtihad, dan itu perkara yang lumrah dalam agama. Sudah kita jelaskan dan sering kita ulang bahwasanya yang namanya perbedaan pendapat itu tidak hanya muncul pada masa imam-imam madhab, ya, tapi perbedaan pendapat, perbedaan memahami dalil itu sudah muncul di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bawakan dalilnya tentang kisah para sahabat yang lebih utus ke Bani Quraidah, bagaimana mereka berselisih pendapat dalam memaknai hadis, ya, janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat sebagian salat asar di jalan karena sudah masuk waktunya, sebagian mengakhirkan. Jadi masalah-masalah fiqhiyah, ijtihadiyah, ya, maka jangan membuat kita, yakni, sempit hati dalam menyikapi hal-hal tersebut. Ya, selama dibangun di atas ijtihad, ya, bukan dibangun di atas hawa nafsu, di atas fanatisme madhabiyah, maka enggak ada masalah. Yang tercela adalah tatkala kita, yakni, menyempitkan, ya, makna tamadhub dengan mengatakan bahwasanya madhab Syafi'i itu 100% benar. Selain yang tidak bermadhab Syafi'i maka pasti keliru. Ini yang salah. Ya. Ataupun yang lain, madhab yang lain. Adapun mengambil madrasah madhab Syafi'iyah untuk kita belajar fikih, ya, dengan tanpa ta'assub, fanatisme madhab, maka bukan sesuatu yang terlarang di dalam agama kita. Nah, karena yang ada di dalam madhab itu Al-Quran dan Sunnah, ya, dan athar kaum salaf, pendapat ijtihad para sahabat dan ulama-ulama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak boleh kita membenturkan, ya, antara madhab fuqaha, ya, tertentu dengan madhab salaf, karena semuanya dibangun di atas ini madhab para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ana rasa untuk pagi hari ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.